Tuhan, tetap perketat protokol kesehatan, saudara jangan lalai. Ada peningkatan yang diberitakan, tetapi firman Tuhan katakan kita berjaga dan berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya angkat satu tema, baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang berkenan pada Allah, orang yang disenangi Allah. Saudara, kalau ada seorang pengusaha besar atau pejabat tinggi senang dengan kita, sayang dengan kita, suka dengan kita, banyak jaminan yang kita terima. Tuhan begitu. Kita rindu, kita berjuang untuk jadi orang yang berkenan, yang disenangi Tuhan. Amin. Nah, orang yang berkenan kepada Allah. Lukas 2 ayat 14, baca sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada damai sejahtera sementara alami di bumi, sementara di tengah bumi yang goncang-gancing, sementara di bumi yang kacau balau, ada damai sejahtera buat orang yang berkenan kepada Tuhan. Buat orang yang hidupnya berkenan. Berarti dari hati yang baik, mengeluarkan sikap yang baik terhadap Tuhan dan firman-Nya, maka itu menjadikan orang itu berkenan atau disenangi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14, walaupun ini berita kelahiran Tuhan Yesus, dari malaikat menyampaikan berita ini, tetapi dikatakan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi ketika manusia itu masih di bumi ini. Wah, bukan tunggu di sorga. Itu maksudnya ayat ini. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini, terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi, sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Bukan saudara saja, kita semua. Amin. Kita berjuang supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak kali tindakan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Cuma waktu kita mau cari senang sendiri, ada banyak kali kita bikin Tuhan tidak berkenan, tidak menyenangi kita. Apalagi kita ikuti nafsu kita untuk cari senang. Entah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berkali-kali saya katakan, kita hati-hati menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan itu, saudara, kita untuk senang, tidak soal. Tetapi jangan sampai kita gunakan salah hanya karena untuk memuaskan keinginan. Kita anggap kita dapat ketenangan, damai sejahtera, kesenangan dengan mengejar keinginan kita sendiri, tapi kita abaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lihat ini. Berkenan kepada Allah, saya taruh di sini sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah lihat ayatnya tadi. Kemudian sama dengan percaya sungguh atau beriman kepada Tuhan dan tentunya kepada firman-Nya. Kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita beriman juga akan firman-Nya. Nah, kemudian ketika kita beriman kepada Tuhan dan kepada firman atau perintahnya, maka kita menjadi orang yang melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mau menjadi, kita percaya firman dengan iman. Kemudian kita menjadi orang yang mau melakukan firman yang kita percayai itu. Kalau kita cuma percayai saja firman, tapi kita tidak melakukan, kita bukan orang benar. Dan kita tidak pernah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu banyak terjadi atas kehidupan banyak orang gereja.
baik anggota gereja sampai ke pendeta. Nah, enggak usah panjang-panjang itu. Berkenan kepada Allah menjadikan kita apa? Orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara mau jadi berharga di mata Tuhan? Berharga di penilaian Tuhan. Firman Tuhan bilang seberapa banyak orang yang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara dan saya karena sikap, tindakan, iman kita menyenangkan hati Tuhan, firman Tuhan katakan seberapa banyak kita yang menerima Dia, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, percaya firman-Nya dan taat kepada firman-Nya, kita jadi anak-anak Allah. Kalau sudah jadi anak, maka kita jadi berharga. Tapi jangan bilang semua orang gereja berharga. Enggak. Cuma yang taat melakukan. Percaya dan taat untuk melakukan firman yang dia percayai. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Cuma itu yang Tuhan lihat. Dengan mata Tuhan, dengan penilaian Tuhan, berharga. Ada satu anak kita, anak didik kita, satu waktu saya ketemu, kamu ajar apa orang di penjara? Sebelum sampaikan firman, saya bilang, saudara berharga di mata Tuhan. Saya bilang, salah. Siapa bilang tuh bajingan dan narkoba itu, tukang edar narkoba itu berharga? Tidak ada harganya mereka. Sama dengan saudara dan saya, kalau kita hidup langgar firman Tuhan tiap hari, tidak ada harganya kita di hadapan Tuhan. Mungkin orang anggap saya berharga karena ada tulisan di depan PDT atau jabatan apapun, atau kita dikenal oleh lurah, camat, bupati sampai ke presiden mungkin. Dan kita anggap, orang banyak anggap kita berharga. Tapi seringkali manusia lihat kita berharga, Tuhan bilang tidak ada harganya. Jadi pagi ini kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan mulai merenung. Saya ini berharga atau tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Dan kita pagi hari ini kita rindu mau bina hidup kita dengan kebenaran firman Allah supaya hidup kita jadi pasti berharga. Amin. Jangan sampai saudara tenang-tenang, saya datang ke gereja tiap hari Minggu dan saya anggap saya sudah berharga. Belum tentu. Periksa apakah kita suka taati firman atau kita suka langgar firman. Atau hati kita penuh dengan kebusukan, kebencian, dendam, rasa tidak mengucap syukur, mengeluh, ngomel, salahin orang lain, salahin kiri kanan, sampai salahin Tuhan. Kita kira kita lagi berharga di mata Tuhan. Tidak ada harganya. Ini berita buruk pagi ini. Tidak ada harganya. Tapi berita baiknya adalah Tuhan tuntun dengan sabar kita tiap-tiap hari. Dengan firman-Nya supaya kita jadi manusia yang berharga. Amin. Gunakan kemurahan, kesabaran Tuhan supaya saudara melangkah, belajar, berjuang untuk jadi orang yang taat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan kita menjadi berharga. Jangan mau jadi orang yang tidak berharga. Tuhan mau ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, apa? Beriman teguh kepada Tuhan. Beriman teguh artinya percaya sungguh-sungguh tetapi terus menerus. Bukan percaya sungguh-sungguh ketika saudara dan saya dengar firman sementara duduk. Begitu keluar, tunggu sepeda motor yang lain tidak keluar-keluar, kita bilang memang dasar. Kita mulai mengeluh. Keluar sedikit ada orang yang
Kok pakai baju bagus? Jengkel kita. Memang dasar orang ini. Dasar ndak tobat. Terus kalau kita dengar suaranya Tuhan, Tuhan bilang samalah pade. Kadang-kadang kita bilang orang tidak tobat. Sama. Ada yang menyampaikan ke saya, ada pendeta yang langsung sandar. Arogan cakna oreng. Begitu lihat, kok pendeta? Saya ndak mau kalau saya hidup tiap hari, saya bertingkah laku baiklah, takut nanti ada jemaat. Kalau jemaat kita saya kenal, tapi tahu-tahu ada jemaat situ Bondo, jemaat mana yang saya ndak kenal wajahnya, tapi dia kenal saya. Saya ndak mau gitu. Saya pengen di mana saya ada, saya ingat dan saya ingat Tuhan, dan saya percaya dengan iman Tuhan lihat saya. Amin. Dimanapun saudara pergi dan berada, berkelakuan baik, berkelakuan sesuai dengan firman itu bukan karena supaya dilihat orang, tapi kita tahu saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Itu nyanyian anak sekolah minggu, tapi bagus sekali. Saya ada, Tuhan ada, di mana-mana saya ada, Tuhan pun ada. Itu sebabnya saya jaga sikap hidup saya untuk cocok dengan firman Tuhan. Supaya tidak ada saudara lihat, waduh, saudara dengar dari jemaat di mana mungkin, Bapak Lijuan, saya lihat pendetamu, kelakuannya di jalan kayak setan. Sepeda motor sampai lari-lari turun keluar jalan, mau jatuh. Saya pernah satu kali dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya maksa, terus sepeda motornya lari keluar pinggir jalan. Dia turun pelan-pelan. Begitu saya lihat, bapak, ada anak kecil digendong sama ibunya. Oh Tuhan, kalau saya yang itu lagi gendong cucu, terus dibikin begitu, saya rampas haknya orang. Saya tobat, merampas haknya orang. Jadi yang biasa nyetir, hati-hati, jangan egois di jalan, rampas haknya orang. Itu tidak adil. Tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah? Ngeri kan? Sudah, kenapa saya sudah belok? Beriman teguh kepada Allah. Lihat ini ayat. Beriman teguh kepada Allah adalah percaya sungguh kepada Allah dan firman-Nya. Nah, Ibrani 11 ayat 6, baca sama-sama dengan saya. Ayat ini agak panjang. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti untuk berkenan kepada Allah hanya orang yang beriman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, apa? Ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara lihat ada Allah? Tidak kelihatan. Tapi kita percaya ada Allah. Bukan cuma diam di dalam sorga, tapi Dia lihat tiap langkah hidup kita, mulai dari tangan, kaki, mata, telinga, pikiran, sampai ke dalam hati. Bukan cuma yang kita perbuat, tetapi yang ada muncul di dalam hati, yang kita simpan di dalam hati. Ini mengerikan. Tapi kalau kita hidup menyenangkan Tuhan, berkenan, taat, maka ini satu kesukaan buat kita. Tuhan lihat saya. Lihatlah apakah hatiku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu doanya Daud. Doanya pemazmur. Nah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Kemudian apa? Dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara mau dapat upah? Ada upah loh. Firman Tuhan yang janjikan, ada upah. Ada upah bagi orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Itu orang beriman. Iman adalah orang yang harus percaya bahwa Allah ada. Banyak anggota gereja sampai pendeta, dia cuma tahu bilang dia beriman, tetapi dia bilang juga Allah hadir di mana-mana. Tetapi dia punya kelakuan ketika jauh dari keluarga, itu kayak ndak mau bilang kayak setan atau kayak apa. Tetapi kelakuannya mau genit lah, mau apalah, mau macam-macam, mau ngomong sembarangan lah. Kalau sudah bertingkah laku seperti ini, pakai uang organisasi gereja, ndak rasa takut, dia ndak percaya Allah ada. Dia pakai sembarangan dengan tidak bertanggung jawab. Itu omong kosong kalau pendeta itu atau anggota gereja itu percaya Allah ada. Harusnya dia percaya Allah ada di mana-mana Tuhanku pun ada. Mengerikan. Itu omong kosong, itu tidak ada iman itu. Dan dia sedang tidak berkenan, tidak disenangi Allah. Nah, dia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan sediakan upah. Tuhan tidak berjanji kosong. Amin. Tuhan tidak berjanji kosong. Saudara ingat Ayub 42 ayat 2, aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu iman. Aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rancangan-Mu buatku yang gagal. Kecuali kita keluar dari jalan yang Allah tunjukkan, maka jangan heran kalau rencana Tuhan yang terbaik buat kita itu gagal. Bukan Tuhan yang gagalkan, tetapi kita yang gagalkan. Tidak panjang ke ini, langsung kita lihat yang kedua. Yang kedua apa? Mengamalkan kebenaran. Artinya melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan benar menurut pendapat banyak orang, tetapi dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melihat kebenaran itu dalam firman Tuhan. Itu yang diamalkan. Itu orang yang berkenan kepada Tuhan, mengamalkan kebenaran. Kisah Para Rasul 10 ayat 35, baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang dari bangsa manapun, bukan cuma Yahudi, yang takut akan Dia, yang takut akan Allah, dan yang mengamalkan kebenaran, apa katanya? Itu berkenan kepada Tuhan. Mengamalkan kebenaran. Kebenaran yang paling menonjol yang Allah sodorkan kepada dunia ini adalah kehendak Allah untuk semua orang selamat melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tapi banyak orang cari sorga dengan jalan yang dia buat sendiri, untuk enaknya sendiri. Tapi jalannya Tuhan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tuhan punya ketentuan. Nah, orang yang mengamalkan kebenaran yang Tuhan taruh kepada manusia, Tuhan berikan kepada manusia melalui firman Tuhan, itu orang berkenan kepada Tuhan. Jadi mulai merenung kita, saya ini suka langgar firman Tuhan atau suka menurut. Kadang-kadang kecolongan, tapi kita sedih, Tuhan kecolongan lagi saya. Kecolongan lagi saya nyalip dan ada orang hampir jatuh karena keluar dari jalan, sepeda motornya keluar dari jalan.
Tuhan ampuni saya. Atau ada lagi kita tiba-tiba ngamuk, kemudian kita nyesal, Tuhan kemarin saya sudah bertekad tidak ngamuk, sekarang tidak ngamuk, tapi misu-misu, pada baik, sama saja. Dan itu tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kita mulai bertekad, Tuhan besok saya tidak mau lagi. Saya rindu, Tuhan ingatkan saya. Ingatkan kalau saya mulai nyimpang. Supaya hidup kita berkenan, kita kejar itu. Kita kejar. Nah, ayat pasal 13, Kisah Para Rasul, ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Apa? Kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Dan yang melakukan segala kehendakku. Daud suka melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Tuhan bilang, Tuhan berkenan kepada Daud. Memang Daud ada beberapa kali bikin salah. Dan dia cepat sekali menyesal. Dan datang tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara, kita ini masih banyak kali kecolongan bikin salah. Tetapi berkali-kali saya katakan, orang benar bukan orang yang sudah tidak pernah bikin salah. Tetapi ketika dia kecolongan bikin salah, cepat sekali dia sadari dan menyesal. Tuhan, gagal lagi. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya bertekad, saya rindu dengan kekuatan dari Tuhan. Saya mau melangkah untuk jadi orang yang mengamalkan, melakukan, mentaati kebenaran. Itu orang benar. Itu kita sedang berjuang untuk berjalan di jalan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Daud seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Coba kita lihat ayat yang sudah sering kali saya sampaikan ini. Baca Injil Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi yang masuk ke dalam sorga adalah melainkan dia yang melakukan atau mengamalkan kehendak Bapakku di sorga. Pastikan bahwa saudara dan saya melakukan kehendak Bapa di sorga, tujuannya supaya selamat. Jangan sampai kita cuma sukses dalam usaha di dunia, tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah. Jadilah kita orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang bisa tinggal bersama dengan Tuhan di sorga cuma orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Kita tidak dapat sogok Tuhan dengan korban persembahan kita. Saya tidak dapat sogok, tidak dapat komplain Tuhan untuk saya masuk karena tiap minggu saya berkhotbah. Bukan itu ukurannya. Tetapi Tuhan bilang, apakah engkau melakukan kehendakku? Kehendak Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan pada waktu yang Tuhan kehendaki. Itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Lain kali kita bahas lebih panjang itu. Nah, tujuannya supaya selamat. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Senang dikasihi Tuhan?
menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang yang disenangi Tuhan, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang, yang melakukan segala perintahku. Itu orang yang dikasihi Tuhan, itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Saudara mau dikasihi oleh Allah Bapa? Pencipta langit dan bumi, cuma ngomong terang jadi, cuma ngomong daratan jadi, cuma ngomong bintang-bintang, matahari, bulan, bintang-bintang jadi, cuma ngomong. Apa susahnya Tuhan cuma ngomong, sesuatu terjadi. Apa susahnya Tuhan cuma ngomong, kesehatan saudara pulih. Apa sulitnya? Tapi perlu iman. Tadi judulnya ini yang kedua adalah iman, mempercayai Tuhan dengan sungguh. Nah, barang siapa yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Senang ya, Tuhan Yesus mengasihi. Kita nyanyikan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sekali-sekali kita mesti beri telinga untuk dengar Tuhan nyanyi, aku mengasihi engkau. Siapa? Cik Syueng. Dengan segenap hati Tuhan mengasihi kita. Ini luar biasa. Tapi syaratnya, jika engkau memegang perintahku dan melakukannya. Memegang perintah artinya kita dengar, kita mengerti, kita ingat terus. Itu namanya memegang perintah. Karena kita ingat terus, kita hargai, maka itu yang mendorong kita untuk melakukan perintah Tuhan. Jadilah kita orang-orang yang dikasihi oleh Bapa, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan menyatakan diri, bukan tiba-tiba, ya Tuhan, ya saya mau khotbah apa? Besok. Oh iya Tuhan, terima kasih. Oh iya, kayak nelpon. Manipulasi. Pembohongan publik. Bukan itu. Tapi kita alami lawatan Tuhan. Iya kan? Di tengah keadaan yang mencekam, menakutkan, terancam keputusasaan, kita rasa kehadiran Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita rasakan, kemudian kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dengan cara yang melampaui akal pikiran kita. Itu namanya Tuhan menyatakan diri dalam hidup kita. Banyak kali kan kita dengar orang bilang, sudah sekian lama ikut Tuhan, tidak rasa apa-apa. Bandel soalnya. Langgar firman Tuhan, tapi masih suka bicara tentang kebenaran firman. Mazmur 116 ayat 15. Besar-besar ini. Baca yang keras. 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tadi Tuhan Yesus bilang, Bapa mengasihi dia, aku mengasihi dia. Maka di mata Tuhan kita berharga. Saudara mau jadi berharga di mata Tuhan? Tuhan ingin saudara berharga. Sekali lagi jangan ngomong sembarang ke sesama jemaat. Kita berharga. Belum tentu. Kalau dia suka melanggar firman Tuhan, tidak ada harganya orang itu. Orang yang sengaja menolak kebenaran firman, tidak ada harga. Pendeta yang sengaja melanggar firman, biarpun dia cerita tentang kebenaran firman, dia tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Saya sebagai pendeta khotbah bicara kebenaran kepada saudara, tetapi kalau saya suka langgar firman Tuhan,
Di hadapan Tuhan saya tidak ada harganya. Firman Tuhan ada kitab Mazmur katakan sama dengan binatang. Memang kadang-kadang kelakuan jadi juga sama dengan binatang. Sama dengan binatang, tidak ada harga. Kalau binatang jual di pasar, potong-potong, masih ada harga kan? Per kilo berapa sekarang Bapak Licuan? Kalau saudara dipotong-potong, ada yang beli? Kasih makan buaya. Tidak ada harga. Kita ingin pagi ini berjuang jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan karena melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Maka kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang berkenan kepada Allah. Yang pertama tadi, beriman teguh kepada Allah. Percaya sungguh kepada Allah dan firman-Nya. Yang kedua, mengamalkan kebenaran. Artinya melakukan yang Tuhan kehendaki dan perintahkan. Tujuannya supaya selamat. Tetapi juga Tuhan ada janji, ada upah yang kita bisa terima ketika di dunia ini. Amin. Dan tadi di Lukas pasal 2 katakan, kita orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang dapat mengalami damai sejahtera di bumi yang goncang-gancing kacau balau ini. Ada damai sejahtera. Ini hal luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya di perjalanan hidup kita sampai kapan Tuhan panggil kita pulang. Kita berjuang, amin. Orang yang berkenan pada Allah adalah orang yang dikasihi Allah. Dan, baca sama-sama, dan orang yang berharga. Katakan begini, saya dikasihi Allah dan saya berharga di mata Tuhan. 1, 2, 3. Saya dikasihi Allah dan saya berharga di mata Tuhan. Dalam hati bertekad begini, bilang ke Tuhan, Tuhan, saya ingin mempraktekkan firman Tuhan. Saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Maka jadilah saya orang yang dikasihi Tuhan dan saya berharga di mata Tuhan, di penilaian Tuhan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri, siapkan hati untuk kita ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. F saja, 4. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu
agar aku menyenangkanmu. Angkat tangan dengan iman. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saya undang Bapak Andreas dan Bapak Lici